Iman memiliki sumber. Sumber ini tidak ada di dalam diri kita, tetapi ada di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya. Melalui renungan ini, kita akan membahas hal ini satu persatu. Kita tentunya mendambakan iman yang kuat, sehingga kita dapat lebih mempercayai Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu kita ke dalam tangan Tuhan, agar Dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita. Dalam menghadapi hidup, kita sering berpikir atau berkata, andai saja kita punya iman yang lebih kuat, tentu segalanya akan baik-baik saja. Tetapi hari ini, kita masih harus mengakui bahwa dalam banyak hal, kita kekurangan iman. Lalu apakah iman hanya milik segelintir orang? Apakah tidak ada jalan bagi kita untuk mendapatkan iman yang lebih kuat? Sebenarnya, di dalam Tuhan ada jalan agar iman kita lebih kuat. Tetapi hanya mereka yang damba yang akan memperolehnya. Kita sering bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku punya iman? Apakah aku dapat mempercayakan perkara ini kepada Tuhan? Apakah imanku cukup? Di dalam kejujuran, terlalu sering jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak, dan saya tidak bisa. Betapa menyedihkannya hal ini. Tetapi kita tidak seharusnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena diri kita bukanlah sumber iman. Kita tidak dapat mengharapkan diri kita memiliki iman yang lebih kuat. Semakin kita bertanya dan mencari di dalam diri kita sendiri, kita akan semakin merasa bahwa diri kita tidak punya iman, atau kita memiliki iman yang lemah. Karena itu kita perlu belajar bahwa diri kita bukanlah sumber iman. Firman Tuhan memberitahu kita apakah sumber iman yang sebenarnya. Efesus 2 ayat 8 menuliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dari ayat ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa iman adalah kasih karunia, pemberian dari Allah. Hal ini terlihat seperti hal yang biasa saja dan sudah sangat familiar di telinga kita. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengerti pentingnya sumber iman. Bila kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan adalah sumber dari iman kita, kita tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada diri kita sendiri. Tuhan kita adalah Allah pemberi iman. Dialah sumber iman. Namun fakta bahwa diri Tuhan adalah sumber iman bukan sekedar berarti Dia memberi iman kepada kita. Hal itu berarti bahwa seseorang dapat memiliki iman atau dapat bertumbuh di dalam iman melalui Tuhan, karena Tuhan adalah sumber iman kita. Dengan kata yang lain, seseorang dapat memiliki iman atau bertumbuh di dalam iman adalah karena Tuhan memiliki sebuah sifat yang memungkinkan orang untuk percaya kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah aku memiliki iman dan apakah imanku cukup justru akan membuat kita tetap berada di dalam kegelapan dan keputusasaan. Kita perlu memandang kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang handal, Tuhan yang jujur dan patut dipercaya. Kuat kuasa dan kasih Tuhan itu nyata. Semakin kita memandang kepada Tuhan, kita akan menemukan iman yang diberikannya kepada kita. Beriman kepada Tuhan berarti mempercayakan diri kita dan perkara kita kepada Tuhan. Di dalam hal ini, kita percaya Dia akan merampungkan perkara kita bagi kita. Saat kita harus mempercayakan permasalahan kita kepada orang lain, apakah kita akan bertanya,
Apakah aku punya cukup iman untuk percaya kepada orang itu? Atau apakah imanku cukup untuk percaya kepada orang itu? Kita tidak akan bertanya seperti ini. Sebaliknya kita bertanya, apakah orang itu dapat dipercaya? Atau apakah orang itu dapat diandalkan? Sama halnya dengan kita percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan kita Tuhan yang jujur? Apakah Dia Tuhan yang setia? Apakah Tuhan dapat diandalkan? Bila Tuhan kita Tuhan yang jujur, setia, dan dapat dipercaya, kita tidak perlu mencari dan meneliti diri kita sendiri untuk memiliki iman. Secara spontan, kita akan menyerahkan diri kita dan perkara kita ke dalam tangan Tuhan. Inilah iman itu. Iman bukanlah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Hal ini adalah kepercayaan yang muncul dari fakta bahwa pihak yang kita percaya adalah pihak yang jujur, handal, stabil, dan dapat dipercaya. Dalam banyak kesempatan, kita tidak berani menyerahkan diri kita dan urusan kita kepada Tuhan dengan dalih iman kita yang terlalu kecil. Hal yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan kita dapat diandalkan. Bila Tuhan kita setia, kenapa kita tidak bersandar padanya? Bila Tuhan kita handal, mengapa kita tidak bergantung padanya? Inilah mengapa kita tidak memiliki iman. Kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ketika seorang bayi di dalam bahaya, ketakutannya terhenti dan menemukan damai saat dia berada di dalam pelukan ayahnya. Bayi itu tidak percaya kepada orang lain, karena baginya orang lain tidak dapat dipercaya. Dia percaya kepada orang tuanya. Bagi dia, orang tuanya dapat dipercaya. Iman adalah hal alami yang datang secara spontan. Saat kita menaruh percaya kepada seseorang yang kita percaya, kita akan menaruh percaya tanpa keberatan apapun. Sama halnya dengan hal rohani, kita tidak perlu mencari iman yang lebih besar. Yang kita perlukan adalah mengenal Tuhan kita yang setia dan dapat dipercaya. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar diri kita dapat lebih mengenal Dia. Kesalahan dari beberapa orang percaya adalah lebih percaya terhadap perasaan tentang kondisi iman mereka. Bila mereka merasa tidak punya cukup iman, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bila mereka merasa punya iman, mereka dengan berani mempercayakan perkara mereka kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan menimbang-nimbang besar kecilnya iman kita. Kita gagal mempercayakan urusan kita kepada Tuhan, bukan karena Dia tidak dapat dipercaya, tetapi karena kita ragu terhadap iman kita. Masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Kita hanya perlu memandang kepada Tuhan. Bila kita nampak bahwa Tuhan kita dapat dipercaya, kita pun akan dapat percaya kepadanya. Melalui 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus mengungkapkan, karena dia tahu kepada siapa dia percaya, maka dia yakin bahwa Tuhan berkuasa. Alkitab tidak saja menuliskan bahwa Tuhan adalah sumber iman kita. Alkitab juga menjelaskan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah sumber iman kita. Roma 10 ayat 17 menuliskan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebelumnya, kita melihat bahwa Tuhan adalah sumber iman. Sekarang kita akan melihat bahwa firman Tuhan adalah sumber iman. Kita dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Firman yang diucapkan Tuhan mewakili kehendak hatinya. Saat kita memahami firman Tuhan, kita akan mengerti tentang apa janji Tuhan, apa yang hendak Dia lakukan,
dan apa yang Dia tidak mau lakukan. Hanya melalui firman Tuhan, kita dapat mengenal janji Tuhan. Saat kita mengenal janji-Nya, kita akan percaya kepadanya sesuai dengan janji firman-Nya, serta memohon kepadanya di dalam doa. Bila kita tidak memiliki janji firman Tuhan, kita tidak akan memiliki apa-apa. Roma 10 ayat 14 menuliskan, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya?" Bila kita tidak memiliki janji Tuhan, tetapi kita memaksakan untuk percaya, kita akan terjatuh dalam sejenis tahyul. Iman harus berdasarkan sesuatu. Percaya tanpa dasar bukanlah hal yang benar, dan kita tidak akan menerima apapun dengan hal ini. Di sini kita melihat hubungan antara iman dan janji Tuhan. Janji Tuhan tercatat di dalam Alkitab. Untuk mengenal janji Tuhan, seseorang harus mengerti firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, iman bukanlah hal yang nyata. Kita telah membahas bahwa kita perlu percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, handal, dan dapat dipercaya. Kita juga telah membahas bila kita mengenal Tuhan, kita akan secara spontan memiliki iman. Hal ini berhubungan dengan janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bila Tuhan tidak berjanji apa-apa, bagaimana kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang setia? Dia harus menjanjikan sesuatu sebelum kita dapat berbicara tentang kesetiaannya. Jadi iman adalah berpegang pada apa yang telah Tuhan katakan dan berdoa agar kehendak-Nya terjadi. Iman percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi, dan iman percaya bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Apakah iman itu besar atau kecil tidak ada masalah. Fokusnya terletak pada janji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita perlu yakin bahwa Dia bagi kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, yang tidak dapat menggenapkan apa yang telah dijanjikannya. 2 Korintus 9 ayat 8 menuliskan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Ibrani 10 ayat 23 menuliskan bahwa Ia yang menjanjikan adalah setia. Tuhan kita bukan hanya dapat menggenapkan apa yang dijanjikannya, Dia juga mau menggenapkannya. Dia setia terhadap janjinya. Bahkan 2 Timotius 2 ayat 13 menuliskan, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Setiap perkataan, setiap kalimat di dalam janji firman Tuhan akan digenapi. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, maka Dia dapat dipercaya dalam segala situasi. Kiranya kita dapat belajar dalam perkara ini, bahwa diri kita bukanlah sumber iman. Kita tidak perlu meninjau diri kita sendiri dan melihat apakah kita punya cukup iman atau tidak. Tetapi kita perlu datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan memiliki janji tentang perkara yang kita hadapi? Kasih Allah tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang setia, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya! Tuhan Yesus setia.